Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, siapa nih di sini yang masih belum tahu kalau kemarin Realme Indonesia tuh akhirnya resmi juga ya ngerilis line up terbarunya buat pasar Indonesia. Masih ada? Wah, masih banyak juga ternyata yang belum tahu ya. Ya udah, langsung aja saya kasih tahu. Ini dia smartphone-nya guys, Realme P3 5G. Smartphone itu harganya lebih murah dari varian number series-nya. Tapi speknya gimana? Nah, daripada kalian penasaran, mendingan langsung kita unboxing bareng-bareng guys. Tapi sebelum itu, kita pindah dulu yuk ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari Realme P3 5G-nya. Nah, bisa dilihat ini packaging boxnya warnanya khasnya Realme banget ya, warna kuning. Lalu ketulis P3 yang gede dan di sini ada logo Realme pastinya. Di sini ketulis 5G, di bagian kirinya Realme P3 juga ya, ada 5G-nya juga, di sebelah kanannya juga sama aja kayak gini. Di bagian polosan aja nggak ada apa-apa ya, di bagian bawahnya, di bagian atasnya juga sama. Dan di bagian belakangnya ini dia highlight spesifikasi dari Realme P3 5G. Dimana yang pertama ini chipset yang dipakai di Realme number seriesnya mereka yang terbaru guys, di Realme 14 ya, yaitu Snapdragon 6 Gen 4. Ini gokil sih, mereka tuh mengeluarkan atau merilis produk dengan chipset yang sama tapi lewat dua varian produk yang berbeda. Bahkan ini varian atau series yang bisa dibilang baru banget ya yang hadir di Indonesia sekarang ini guys. Lalu untuk layar dia 120 Hz dan baterainya juga gede ya, 6000 mAh. Untuk fast chargingnya juga 45 watt, dan untuk lensa kameranya dia 50 megapiksel dan setupnya dual kamera aja. By the way, untuk varian warna yang bakal kita unboxing ini adalah varian warna Comet Grey ya, dengan varian RAM dan storage 12 per 256 GB. Kalau misalnya kalian nggak suka nanti warnanya yang Comet Grey ini masih disediain satu warna lagi ya, yaitu Starlight Green atau yang warna hijau. Oke, langsung aja kita unboxing ya guys ya. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau beli smartphone ini dari tanggal 16 hari ini ya harusnya, sampai di tanggal 18 Juni nanti itu masih bisa dapetin harga flash sale-nya yang menurut saya tuh menarik banget, karena kalian bisa dapetin smartphone itu cuma dengan harga 3,4 jutaan aja. Nanti linknya bakal saya taruh di produk showcase yang ada di sini, atau linknya bakal saya cantumin di kolom deskripsi seperti biasa. Oke, ini ada kotak ya, ketulis Make It Real seperti biasa. Dan kalau kita lihat isi di dalamnya ini, nah ini ada SIM tray ya, SIM tray ejector seperti ini, ada buku panduan pengguna juga seperti biasa ya. Dan kita juga dapetin jelly case atau soft case seperti ini, warna hitam. Jadi dia nggak clear case kayak gitu ya bentukannya. Dan ini ada patternnya juga nih, ini kasar ya, jadi timbul gitu guys. Oke, ini dia smartphone-nya, kita singkirin dulu. Dan ini dia kita dapetin kabel charger, pastinya Type A to Type C ya. Jadi bukan power delivery gitu yang Type C to Type C. Dan kepala charger yang outputnya tentu aja dia udah support 45 watt super full. Oke, sekarang kita langsung aja ke smartphone-nya ya. Kita lihat seperti apa desain warna Comet Grey yang lagi saya pegang ini. Kita tunggu sama-sama, 1, 2, dan 3. Warnanya cukup familiar ya sebetulnya sama varian warna ini. Tapi ini kece guys ya. Ini kita kletek dulu ya biar kelihatan lebih detail dan jelas lagi untuk bagian belakangnya. Iya, seperti ini guys untuk desain back covernya ya. Wow, seperti ini guys. Wah, ini cakep ya. Ini anti fingerprint magneting ya harusnya. Jadi nggak gampang kotor karena bercak sidik jari gitu guys, karena ini dibuatnya matte ya, kasar, jadi nggak licin gitu ya, walaupun agak kelihatan sedikit glossy. Dan tipikalnya nih smartphone yang slim ya, untuk ukuran baterai 6000 mAh ini nggak bisa dibilang tebel juga guys. Buat port-portnya ini di bagian atas ada port audio ya, atau port speaker. Di sini ada lubang mikrofon guys ya. Dan kemudian di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power, yang harusnya ini nggak merangkap sensor sidik jari ya guys, karena dia udah AMOLED, harusnya di dalam layar. Kemudian ini di bawahnya ada grill speaker lagi, port charger USB Type-C, lubang mikrofon lagi, lalu ada slot SIM tray yang kalau kita lihat dia jenisnya oke, dia hybrid ya, jadi bisa 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card beserta 1 kartu memori eksternal tambahan. Jadi nice banget ya, masih disediain slot untuk memori eksternalnya. Dan di sebelah kirinya polosan aja guys, nggak ada apa-apa. By the way, untuk di bagian belakang ini ada 2 buah lensa kamera. Yang satunya lagi itu kalau nggak salah cuma depth sensor aja guys. Dan satunya lagi lensa kamera utamanya yang resolusinya 50 megapiksel. Dan pastinya sudah ada OIS-nya juga. Dan kemudian di bagian depannya ada 1 buah lensa kamera selfie yang resolusinya ini sebesar 16 megapiksel. By the way, kalau nggak
salah ini ada fitur EIS-nya. Nanti kita bakal coba cek ya di aplikasi kamera bawaannya. Dan tentunya kalian selain dapetin Jellycase bening tadi, kalian juga udah dapetin anti gores ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat beli anti goresnya lagi nantinya ketika kalian beli HP ini. So seperti biasa guys, karena ini adalah smartphone baru, kita coba nyalain ya. Dan kemudian kita setting-setting smartphone-nya sambil install beberapa aplikasi juga buat nantinya kita lanjut bahas. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana ya. Oke. Yap, jadi ini dia guys untuk tampilan layar awal dari Realme P3 5G-nya. Nah, bisa kalian lihat sendiri lah ya, untuk looks bezelnya, ini memang nggak bisa dibilang tipis guys, wajar karena ini smartphone 3 jutaan, tapi udah oke lah ya untuk dilihat. Cuman memang bagian bawahnya agak sedikit lebih tebal ya dibandingkan sisi bezel yang lainnya. Dan seperti biasa, di sini saya mau coba tunjukin ke kalian untuk kecepatan baca sensor sidik jarinya. Nah, ini agak gagal ya. Kita coba sekali lagi. Ya, ini terbilangnya sebetulnya ngebut ya guys, cuman untuk respon time waktu munculin si sensor sidik jarinya, animasinya di bagian sini, ini agak lama. Nah, seperti ini ya untuk kecepatan bacanya. Tapi udah oke lah, udah nice lah, bisa kalian pakai untuk fitur keamanan sensor sidik jarinya ini. Dan kemudian, ini kalau kita lihat soal software, untuk Realme P3 5G ini udah menggunakan sistem software paling baru, yaitu Realme UI 6.0 dengan basis Android 15. Untuk update softwarenya nanti bakal saya make sure lagi di video reviewnya aja ya. Ya harusnya sih 2 tahun itu kalian masih bisa dapat. Cuman sayangnya ini untuk aplikasi bloatware-nya bisa kalian lihat ya, ini cukup banyak guys. Ini ada kebanyakan sih aplikasi game sebetulnya. Jadi bisa kalian uninstall kalau kalian nggak suka sama gamenya ya. Cuman ya buat kalian yang males ya, pasti bakalan jadi PR banget sih. Karena memang banyak banget nih untuk aplikasi bawaan gamenya ya kayak gitu. Dan waktu pertama kali kalian nyalain smartphone-nya sebelum kalian koneksikan ke jaringan internet ya, masih pure HP baru nyalain, itu penggunaan memorinya hanya sebesar 25 GB aja dari 256 GB. Tergolongnya ya nggak begitu boros ya guys. Jadi harusnya sih bakalan aman kalau misalnya kalian nggak mau expand duit lagi ya guys untuk beli memori eksternalnya, dan penggunaannya tuh lah mungkin setahun atau 2 tahun ini harusnya masih safe banget ya, masih aman. Dan selanjutnya ini ada sekitar 52 aplikasi ketika pertama kali kalian nyalain konekin ya ke jaringan wifi atau internet gitu, bakalan ada update software sebanyak 52 aplikasi ini. Cuman ya saran dari saya, pastiin kalian koneksikan ke jaringan wifi ya seperti biasa, biar kuota kalian tuh nggak cepet habis kayak gitu. Atau bisa kalian pilih-pilih sendiri lah untuk aplikasi apa yang mau kalian update atau yang mau kalian uninstall sekaligus, bisa juga langsung di Play Store-nya ini. Nah lanjut, ini kalau kita ngomongin soal performance ya guys, Realme P3 5G ini bisa dibilang agak unik sebetulnya, karena ini adalah varian baru juga yang dibawa sama Realme ke Indonesia ya lewat P series-nya. Ini secara hardware sebetulnya mirip-mirip sama si Realme 14 yang sebelumnya kita udah pernah bahas. Dia pakai chipset Snapdragon 6 Gen 4 yang kalau kita lihat untuk skor Antutu benchmark-nya ini juga bisa dibilang nyaris sama guys, dimana angkanya 760 ribuan. Dan buat detail skornya seperti ini ya. Untuk skor CPU-nya justru lebih gede daripada yang skor GPU-nya. Ini cukup menarik ya, karena biasanya itu skor GPU-nya lebih tinggi daripada skor CPU-nya. Dan kalau kita lihat ya, karena sebelumnya saya udah melakukan pengujian guys langsung di dalam gamenya buat main game Honor of Kings dan juga Mobile Legends ya. Ini saya menggunakan aplikasi Scenes. Kita lihat untuk FPS meternya ini ada yang menarik guys, dimana ketika kalian main game tanpa menggunakan fitur mode GT-nya, ini tuh seperti di limit guys FPS-nya, yang harusnya di settingan frame rate ultra dan resolusi SD ya di game Mobile Legends dia bisa 120 FPS, tapi ini cuma mentok di antara 70 atau bisa dilihat di angka 87. Tapi ketika kalian aktifkan fitur GT mode-nya, ini bisa naik di angka nyaris 120 fps alias di 119 fps, dan bisa dilihat grafiknya itu stabil banget ya. Nah ini juga 119 fps. Hal ini juga kejadian ketika kalian mainin game Honor of Kings-nya guys. Ketika kalian pakai di mode balance ya, ini cuman fps-nya bisa dapat di 83 fps. Bisa dilihat grafiknya langsung drop ya di menit keempat ya. Ini di bagian bawahnya ada menitnya, dan pengujian satu laginya juga bahkan ya nggak nyampe di 100 fps-an guys, cuman di 98 fps. Tapi ketika kalian aktifin untuk fitur GT mode-nya, ini bisa naik ke 118 fps. Jadi memang sebuah fitur yang harus kalian pakai guys. Cuman emang konsekuensinya nggak begitu panas sebetulnya, tapi ya kerasa anget lah di tangan kalau kalian nggak pakein casing si Realme P3 5G-nya ini.
Oke, mungkin saya coba sedikit highlight lagi aja ya untuk spesifikasi yang ditawarkan Realme P3 5G ini di harga 3 jutaan ya. Bisa dilihat di sebelah kiri kalian saat ini ya guys ya. Dimana untuk layarnya ya, kita mulai dari layar dulu. Ini sudah menggunakan panel layar AMOLED dengan luas 6,67 inci. Resolusinya udah pasti Full HD dan refresh rate-nya udah pasti bisa di 120 Hz. Untuk tingkat kecerahan layarnya ini klaimnya bisa sampai 2000 nits guys, sorry ya. Jadi harusnya aman banget kalau kalian itu memang aktivitasnya kebanyakan di luar ruangan atau di outdoor. Lalu untuk yang berikutnya adalah soal performa. Pastinya dia udah menggunakan chipset yang ngebut ya di kelas harganya, yaitu Snapdragon 6 Gen 4 yang untuk suara tentunya tadi udah bisa mendapatkan di angka 760 ribuan. Berikutnya untuk soal kamera, dia setupnya dual kamera ya di bagian belakang. Untuk satu kameranya lagi saya kurang tahu ini, cuman pastinya bukan ultrawide, dan yang satunya lagi ini untuk kamera utama resolusinya sebesar 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Dan di kamera depan ini resolusinya 16 megapiksel dan informasinya dia juga pakai sensor Sony ya. Tapi saya belum tahu nih sensor Sony yang mana yang dipakai. Jadi nanti saya bakal make sure di video reviewnya aja. Dan berikutnya untuk fitur-fitur ya, pastinya dia udah support fast charging ya 45 watt. Udah IP rating juga bahkan lengkap guys, ada IP66, 68 dan juga 69. Jadi aman banget dengan tekanan air yang tinggi ya guys. Jadi bisa kalian celupin juga ke air dalam waktu sekitar 30 menit di kedalaman 1,5 meter atau 5 meter lah, seperti itu ya guys ya. Dan pastinya udah ada fitur NFC juga. Nah ini dia pastinya ada ya guys. Jadi harusnya aman banget buat fitur NFC di sini. Nah sekarang saya mau coba buka aplikasi kamera bawaannya nih guys ya. Kita lihat untuk mode-modenya. Ini ada mode foto ya, mode video, ada mode jalanan atau street mode gitu ya, ada mode malam juga. Dan di bagian selengkapnya ini banyak banget, bisa kalian pause aja kalau kalian penasaran. Ini ada mode pro, panorama, resolusi tinggi ya, ada banyak banget ya, sampai di mode perubahan kemiringan. Coba kita lihat di mode pro nya, dia hanya bisa di jepretan foto aja, jadi perekaman video nggak bisa. Dan kalau kita lihat di bagian perekaman videonya ya, ini seperti yang kalian lihat, untuk resolusinya bisa di 4K 30 fps ya untuk perekaman videonya, dan di 1080p 60 fps bisa di kamera utama. Kalau kamera depan kita lihat ya, kamera depan nggak bisa di 1080p 60 fps, tapi bisa di, ya mentoknya di 1080p 30 fps aja. Ini agak sayang, cuman ini bisa kalian pakai EIS-nya. Nah, jadi aktif ya. Harusnya sih bakalan lebih stabil. Nah, kalau kalian penasaran bisa lihat deh beberapa sampel foto maupun video dari Realme P3 5G-nya setelah ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Realme P3 5G guys. Saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Bisa dilihat ya, stabilisasinya itu cakep banget guys. Cuma belum tahu nih apakah nanti ada jitter atau enggak. Bakalan kita lihat ya hasilnya ya. Tapi dilihat dari preview layar sini, ini tuh beneran stabil banget ya. Keren sih. Dan untuk saturasi warna maupun dynamic range ini kelihatan cukup luas juga ya. Jadi masih oke lah buat kalian pakai buat rekam video gitu. Oke, kalau sekarang resolusinya saya rubah guys ke 1080p 60 fps. Kayak gini ya untuk hasil perekaman videonya. Dan kalau saya bawa jalan, ya stabilisasinya masih berjalan cukup baik ya. Padahal untuk fitur EIS-nya ini nggak aktif ya. Seingat saya tuh di 1080p 60 fps dia nggak bisa nyala guys. Cakep sih untuk stabilisasinya, dan untuk dynamic range maupun saturasi warna juga oke. Keduanya bisa kalian pakai lah untuk di 4K 30 fps maupun yang 1080p 60 fps. Nah, kalau ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya guys. Ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps tentunya. Cuman untuk fitur stabilisasinya belum saya nyalain ya. Tapi kalau dilihat dari previewnya, ini udah kelihatan cukup stabil ya. Padahal saya jalan juga biasa aja, nggak sengaja saya lambat-lambatin. Dan secara pewarnaan juga ini oke. Jadi masih kelihatan bagus ya buat dipakai ngevlog kayak gini tuh, enak gitu guys. Untuk kualitas mikrofonnya gimana? Apakah tertangkap cukup jelas atau enggak? Kalian juga bisa bantu ya, tulis di kolom komentar yang ada di bawah.
Oke, mungkin buat kalian yang penasaran ya, kalau misalkan stabilisasi gambarnya diaktifin kayak gimana, ini saya coba aktifin guys, dan hasilnya seperti ini. Mungkin kompensasinya kalau ultra stabilnya dinyalain, gambarnya jadi sedikit lebih nge-crop ya. Tapi masih cukup luas lah kalau buat dapetin field of view background yang lebar ya, jadi nggak sempit-sempit banget. Overall sih bagus ya untuk perekaman video dari lensa kamera depannya, jadi kalian bisa pakai bener-bener buat ngevlog atau mungkin dokumentasi daily kalian. Ya, cukup kayak gitu aja guys untuk preview dari kameranya. Kita balik ke studio. Oke, jadi guys, untuk impresi awal saya soal Realme P3 5G ini, sebetulnya saya juga sedikit bingung ya, karena di Realme 14 kemarin itu bisa dapetin chipset yang sama seperti ini, tapi harganya memang cenderung lebih mahal guys. Kenapa? Alasannya ada di penjualannya. Yang informasinya, sorry, agak goyang ya, kesenggol. Ini Realme P3 5G itu hanya bisa kalian dapatkan via online. Jadi buat kalian yang tertarik beli Realme P3 5G ini, sayangnya kalian cuma bisa dapetin di online aja karena memang eksklusif online. Jadi kenapa? Itu alasannya Realme P3 5G ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Ya, so far sih menurut saya di harga 3 jutaan ya, ini jarang banget kalian bisa dapetin performance seperti ini guys di smartphone Realme ya belakangan ini, karena memang pasnya kalau mendang-mending agak ketar-ketir ya. Bukan ketar-ketir sih, kayak selalu ada bahan gitu ya. Tapi untuk kali ini saya jamin kalian bakalan cukup keep silent aja lah ya, karena harganya berapa bisa kalian dapetin di 3,4 jutaan aja kalau kalian belinya tanggal 16 Juni ini sampai di tanggal 18 Juni nanti. Jadi cuma 2 hari aja nih waktunya buat kalian dapetin HP ini dengan harga terbaiknya. Mungkin gitu aja kali ya guys untuk video unboxing kita soal Realme P3 5G nya ini. Buat kalian yang mungkin penasaran sama hal lain dari smartphone ini, jangan sungkan buat drop komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Siapa tahu nanti di video reviewnya bakal kita bahas. So, kalau gitu sampai di sini saya pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi di video unboxing yang berikutnya. Thank you guys.